Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Fatima. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu baik ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Nisa, hadir. Nurul, hadir. Oke, semuanya hadir ya, alhamdulillah. Kalian semangat nggak sih untuk melakukan pembelajaran hari ini? Kurang semangat? Baik, kalau kurang semangat, Ibu akan membuat kalian semangat. Ayo, sebelum memulai pembelajaran, kita melakukan tepuk semangat. Mulai, tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah semangat? Oke, sudah. Kalau sudah semangat, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai gaya. Dengan mempelajari materi ini, anak-anak semua, kalian dapat mengerti apa sih pengertian dari gaya? Kalian juga akan tahu sifat-sifat dari gaya itu apa. Dan kalian juga akan mengerti banyak dari jenis gaya. Menarik bukan? Menarik kan? Oke, kita mulai ya anak-anak. Teman-teman, apakah ada yang sudah tahu apa itu gaya? Belum ya? Oke, perlu kalian ketahui bahwa gaya adalah gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda itu bergerak. Gaya itu yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Gaya pada suatu benda dapat mengakibatkan benda yang semula diam menjadi bergerak. Menarik ya, benda yang tadinya diam menjadi bergerak, atau benda yang semula bergerak menjadi berhenti atau berubah arah atau bahkan berubah bentuk. Contohnya, saat teman-teman semua menendang bola, maka bola akan bergerak dan berubah arah. Oke. Kalau contoh dari perubahan bentuk itu ada di saat kalian bermain plastisin. Tahu kan ya plastisin? Ya, betul. Seperti malam yang dijual oleh abang-abang yang ada di depan sekolah itu loh. Ya. Anak-anak, besar kecilnya gaya itu dapat diukur menggunakan alat yang bernama neraca pegas atau dinamometer. Sedangkan satuan gaya dinyatakan dalam satuan Newton yang biasa ditulis dengan huruf N. Lanjut. Loh, kalian kan sudah paham kan mengenai pengertian gaya? Sudah. Sekarang kita lanjut membahas tentang sifat-sifat gaya. Sifat-sifat gaya yang kita pelajari ini ada dua. Yang pertama, gaya dapat merubah posisi benda. Contohnya saat kita menendang bola, otomatis kan bola tersebut berpindah tempat kan ya setelah kita tendang. Kemudian kita mengangkat tas, atau juga saat kita mendorong meja. Dan yang kedua, gaya itu dapat merubah bentuk benda. Contohnya seperti tadi, saat kita bermain plastisin atau malam. Contoh lainnya juga ada loh, saat kita membuat adonan donat. Di sini ada yang pernah membuat donat? Ada ya pastinya. Oke. Kemudian anak-anak, kita akan membahas mengenai jenis-jenis gaya. Nah, jenis-jenis gaya itu ada banyak loh anak-anak, lebih dari 3. Kalian tahu nggak gaya apa aja? Oke, Ibu perjelas ya. Jenis-jenis gaya yang kita pelajari hari ini itu ada 6. Yang pertama adalah gaya magnet. Kalian tahu kan gaya magnet? Seperti yang ada di gambar. Gaya magnet itu adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet anak-anak. Magnet itu memiliki kekuatan menarik jarum, paku, atau benda
yang lainnya yang terbuat dari besi atau baja. Kekuatan ini disebut juga dengan gaya magnet. Pintar. Ada juga yang kedua, ada gaya listrik statis. Gaya listrik statis itu adalah kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda-benda di sekitarnya. Perlu diketahui anak-anak, kita bisa melakukan percobaan membuktikan adanya gaya listrik statis. Kan? Caranya, coba kalian gosok-gosok penggaris pada rambut kalian. Siapkan juga kertas yang sudah dirobek-robek halus. Setelah digosokkan berulang kali pada rambut, dekatkan penggaris itu pada potongan-potongan kertas. Lalu, kalian akan melihat potongan kertas tertarik pada arah penggaris. Penggaris bisa menarik potongan kertas dengan gaya listrik statis. Oke, kita kemudian yang ketiga, ada gaya otot. Gaya otot adalah kekuatan yang dihasilkan oleh otot manusia. Perlukah kalian ketahui, gaya ini sering kita lakukan saat mengangkat beban atau sedang senam di sekolah. Apabila kita sering melakukan olahraga, maka otot akan bertambah besar dan kuat loh anak-anak. Contohnya juga saat kita mendorong meja, membuka atau menutup pintu, itu juga termasuk gaya otot. Kemudian yang keempat adalah gaya gravitasi bumi. Ada yang sudah tahu? Oke, gaya gravitasi itu adalah gaya tarik bumi. Gaya gravitasi ini merupakan kekuatan bumi untuk menarik benda-benda ke bawah. Contohnya ya, saat kita melempar kertas, pensil, atau benda yang lain, semua benda itu akan jatuh ke bawah. Iya, berbeda anak-anak dengan di luar angkasa. Para astronot itu tidak merasakan gravitasi loh. Akibatnya, mereka akan melayang-layang bila berada di ruang angkasa. Oke, yang kelima itu ada gaya pegas. Anak-anak sering sekali kok menggunakan gaya ini saat bermain panahan. Panahan itu seperti gambar yang ada di atas. Gaya pegas itu adalah kekuatan yang ditimbulkan karet atau pegas yang direnggangkan. Misalnya, saat kalian bermain panahan, karet itu dapat mendorong anak panah terlontar dengan cepat dan jauh. Kemudian kita akan membahas yang terakhir adalah gaya gesek. Ya, gaya gesek adalah bila ada benda yang keduanya saling bergesekan, maka antara keduanya akan muncul yang namanya gaya gesek. Gaya gesek itu bisa menguntungkan dan juga bisa merugikan loh anak-anak. Bila kita berjalan di jalan yang kering antara sepatu dan jalan, maka akan muncul gaya gesek. Gaya gesek ini membantu kita untuk bisa berjalan. Bayangkan jika jalan licin, maka gaya gesek akan kecil dan kita akan kesulitan berjalan. Sudah paham kah? Udah. Sudah paham ya, belajar IPA itu menarik bukan? Pasti menarik. Tapi pertemuan pembelajaran hari ini sudah habis dan harus kita akhiri. Minggu depan kita belajar IPA lagi ya, dengan materi yang berbeda. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sekian dan terima kasih anak-anak. Mohon maaf apabila banyak kekurangan di pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.